iklim ini seharusnya diperbincangkan gitu. Tapi kan misalnya di level kebijakan para pejabat kita, kalau ngomongin iklim tuh Pak, bisa nggak kepilih mereka jadi anggota DPR, bisa nggak kepilih juga mereka jadi kepala daerah. Jadi selalu yang berbincangan adalah bansos, BLT. Wah nanti kalau saya kepilih sekolah gratis. Bang Rizal bilang jangan sampai suhu bumi ini naik 1,5 derajat Celcius. Siapa yang harus paling kita andalkan untuk melakukan perubahan iklim ini? Pemerintah. Ya namun nggak ada. Orang lebih senang memperbincangkan tentang harga-harga sembako yang naik, atau misalnya tentang posisi duduk wakil presiden. Jadi jangan cuma kita ngikutin berita-berita tentang nasi uduk lupa kerupuk, tapi ini juga tentang iklim kita juga mesti ikuti. Karena itu tadi, bumi bukan milik kita tapi titipan anak cucu kita. Beberapa jam yang lalu angka itu lahir dari ada seorang yang saya nggak usah sebutkan namanya itu. Soekarno itu dia PMI kan. Misalnya kalau kita mau pindah ke taman ya cuma dapat 30. Sekarang saya kalau ke Jogja jadi tinggal pilih. Makin tertutup, makin mudah. Bersujudlah di kaki ibumu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kalau kita hari ini terutama di Jakarta keluar kadang-kadang cuacanya panas sekali. Tapi tiba-tiba malam hari bisa ngedrop dingin atau kemudian tiba-tiba hujan. Banyak orang mengatakan inilah perubahan iklim. Tapi apa sejatinya perubahan iklim? Dan kenapa topik-topik tentang perubahan iklim itu tidak terlalu laku diperbincangkan, bahkan untuk di warung-warung kopi. Orang lebih senang memperbincangkan tentang harga-harga sembako yang naik, atau misalnya tentang posisi duduk wakil presiden, atau misalnya ya kemenangan timnas atas Kamboja beberapa hari lalu, walaupun timnas kita belum pernah juara AFF. Jadi kita tuh paling banyak sepak bola tuh di sepak bola juara 2. Kita belum pernah juara 1. Tapi kali ini kita mau fokus ngomongin tentang iklim. Sebetulnya apa sih? Kenapa kita mesti ngomongin iklim sekarang? Apa dampaknya buat kita hari ini? Oke lah katanya demi anak cucu. Ya tapi kan itu entar. Nah ini saya ada kedatangan sahabat saya, Rizal Algamar, seorang pegiat lingkungan dan sosial. Selamat datang Pak Rizal. Terima kasih Bang Hensa. Ya. Jadi dari mana tadi ke sini? Pak Rizal ke studio ini pakai kendaraan bermotor, kendaraan listrik, atau jalan kaki? Jalan kaki terlalu jauh dan panas gitu ya. Oh, iya. Jadi akhirnya terpaksa naik mobil. Jadi ini gimana sih? Kenapa kemudian iklim ini seharusnya diperbincangkan gitu? Tapi kan misalnya di level kebijakan para pejabat kita, kalau ngomongin iklim tuh Pak, bisa nggak kepilih mereka jadi anggota DPR, bisa nggak kepilih juga mereka jadi kepala daerah. Jadi selalu yang berbincangan adalah bansos, BLT. Wah nanti kalau saya kepilih sekolah gratis, 19 juta lapangan pekerjaan, begitu-begitu loh. Tapi nggak pernah nih iklim diomongin. Kenapa? Seorang Rizal Algamar, di saat orang-orang berbicara tentang perut, di saat orang-orang berbicara tentang bagaimana hidup in this economy, kok konsisten ngomongin perubahan cuaca? Maksudnya gimana tuh? Terima kasih. Mungkin kita harus lihat dari sisi konteks globalnya dulu ya. Bahwa seluruh dunia itu sepakat atas kesepakatan Paris ya. Untuk menahan laju suhu itu tidak naik lebih dari 1,5 derajat gitu ya. Nah kemudian itu diturunkan tuh menjadi berbagai aksi penurunan emisi, net zero commitment ya, dekarbonisasi dan sebagainya lah gitu ya. Nah yang narasi dibangun itu oleh ya para elit ya, para politisi ya, narasi-narasi yang dari global itu ya. Komitmen net zero
di tahun 2060 atau lebih cepat dengan kerjasama gitu ya. Kemudian komitmen untuk penurunan emisi sekian persen ya, dengan diri kita sendiri atau sekian persen dengan bantuan internasional atau kerjasama internasional dan sebagainya gitu ya. Bang Henry nanya dulu nih, ngerti nggak dekarbonisasi itu apa? Enggak, makanya tadi saya itu melongo dia, aja gitu ya. Jadi ini apa lagi dia? Nah itu, karena bahasa-bahasa yang dipakai itu susah dimengerti ya. Oke. Terlalu teknokratik, terlalu saintifik ya, dan menggunakan jargon-jargon global gitu ya. Bagi para petani misalnya ya, yang mereka menjadi perhatian mereka itu hujan ya, banjir, panas ya, musim untuk nanam dan panen itu udah nggak menentu gitu ya, sehingga itu berdampak terhadap produktivitas mereka, pendapatan mereka ya. Bagi masyarakat di kota itu ya seperti beberapa minggu ini kan panas minta ampun ya, dan kadang kalau hujannya intensitasnya tinggi, bisa banjir di mana-mana gitu ya. Nah, kalau banjir, hujan itu kan berdampak terhadap UMKM ya. Misalnya Gojek, saya sering banget tuh pakai Gojek ya untuk kemana-mana atau beli apa gitu ya. Itu berdampak kepada mereka. Dampaknya apa? Pendapatan. Ya. Kalau mereka disuruh jelaskan mengenai iklim, yang mereka tahu tuh hujan, banjir, panas. Begitu juga para petani gitu ya. Nah kalau kita ngomong mengenai tokoh-tokoh agama ditanya mengenai perubahan iklim, apa sih pengertian mereka? Mereka akan menyampaikan dengan ayat-ayat, ya. Mereka akan menyampaikan dari segi moralnya, ya, dan sebagainya, gitu ya. Jadi kita itu harus membahasakan perubahan iklim itu dengan lebih mudah, ya, dengan contoh-contoh, ya, sehingga itu turun ke bawah. Ya. Itu gimana sih misalnya ya? Saya ambil kata-kata Pak Rizal tadi deh. Bang Rizal bilang jangan sampai suhu bumi ini naik 1,5 derajat Celcius. Saya coba lah ya. Ini gue nggak ngerti bos. Cuma gue coba berandai-andai kalau misalnya naik 1,5 derajat Celcius, mungkin padi jadi susah tumbuh. Kemudian gara-gara padi susah tumbuh, beras jadi langka. Beras jadi langka, harganya jadi mahal, kita terpaksa impor. Karena harganya mahal, jadi beberapa penduduk Indonesia mungkin akan kesulitan makan nasi lagi. Terjadilah krisis ekonomi. Mungkin begitu kali. Atau misalnya tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. UMKM tadinya penghasilannya satu hari misalnya income-nya 2 juta. Terus kemudian hanya tinggal 300.000. Kalau dipotong-potong akhirnya mereka cuma bisa bawa pulang uang 20.000 rupiah. Itu gara-gara perubahan iklim yang sebetulnya tidak disadari. Kira-kira bahasanya bisa begitu gak sih kalau memudahkan itu? Kenapa betapa pentingnya kita mengerti, memahami dan mencegah terjadinya perubahan iklim gitu. Betul banget ya. Tapi kalau apa yang akan terjadi itu bukan hanya Indonesia ya. Karena kalau suhu naik 1,5 derajat itu global, seluruh dunia akan berdampak gitu ya. Jadi kalau karena kenaikan suhu itu meningkat lebih dari 1,5 derajat, akhirnya akan terjadi banyak gagal panen. Itu bukan di Indonesia, itu secara global. Bukan hanya di Indonesia, tapi secara global. Ya. Enggak, karena gini, maaf Pak Rizal. Karena kadang-kadang orang kota ini naik 1,5 derajat, AC tinggal dibikin 18 derajat, selesai urusannya. Bukan masalah itu aja ya, bukan masalah cuma meeting jadi nyaman. Tapi efeknya itu tadi ya, padi gak bisa tumbuh. Atau misalnya ikan-ikan jadi susah ditangkap kali kan lebih masuk ke dalam atau gimana-gimana. Coba Rizal tolong jelaskan nih, gue so tau banget ya bos, sorry. Ya jadi sehingga kita gak bisa bilang, kalau pertanian turun gampang, tinggal import aja dari negara mana. Gak bisa, karena negara lain juga akan berdampak gitu. Dan mereka lebih pilih gak ngekspor. Betul. Lebih milih untuk menghidupi rakyatnya sendiri. Betul ya. Nah jadi akan terjadi seperti itu kalau kita semua ini tidak paham dan tidak mengambil aksi untuk memperbaiki. Yang perlu diperbaiki itu apa? Ya perilaku kita gitu ya. Oke.
Nah, perilaku kita harus kita perbaiki dan kita bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan aksi-aksi iklim, mengadvokasikannya juga, menyuarakan gitu ya. Lebih baik lagi kalau kita bersama-sama dengan komunitas gitu ya, bisa melakukan sesuatu ya. Apa itu Pak contohnya Pak? Contohnya ya kita misalnya ini salah satu yang sedang kita dorong ya, sedang kita mau kerjakan ya. Ini aksi iklim lintas iman gitu ya. Oh, maksudnya gimana tuh? Nah, jadi kalau iman itu kan kita ngomong teologi ya, ada di hati kita nih. Agama bukan, Ya, kalau kita ngomong agama ya, ya. itu titik beratnya kan teologi masing-masing ya, kepercayaan masing-masing. Ya. Nah, kita kan sebagai Muslim gitu ya, kalau sholat Jumat dengar khotbah ya, itu apa yang kita dengar kan seringkali bahasanya surga, neraka, pahala, dosa. Gitu-gitulah ya. Tapi kalau mengenai surga neraka, saya mau nanya nih, kita tahu nggak, kenal nggak orang yang sudah alumni surga neraka? Oh belum ada Pak, belum ketahuan Pak. Iya Pak, bahkan kita juga bingung tuh kira-kira Soeharto tuh masuk surga masuk neraka tuh. Nah itu dia, makanya saya ingin mengajak para pemuka agama ya, bagaimana kalau bisa kita mengintegrasikan ya teologi yang mereka sudah paham benar, kuat dengan ekologi dan ekonomi. Jadi waktu mereka cerita mengenai iklim ya, mereka bisa jelaskan dari sisi ekologinya, ekosistemnya. Misalnya kenapa sih hutan jangan ditebang ya? Itu dampak ekonominya apa kalau hutan itu masih tersedia atau kalau sudah ditebang, itu plus minusnya apa gitu ya. Dan selain dari dampak ekonomi, dampak ekologisnya apa? Contohnya yang banjir Sumatera akhir tahun lalu ya. Itu kan akibat kerusakan hutan dan juga akibat intensitas hujan yang tinggi. Dua-dua itu bergabung akibatnya dahsyat gitu ya. Kehilangan ekonomi luar biasa besar gitu ya. Ada satu wilayah yang pertaniannya habis semua ya. Bayangkan berapa banyak kepala keluarga yang hilang pendapatan gitu ya. Nah ini kita harus bisa menyuarakan, menjelaskannya secara sederhana. Apalagi kalau kita bisa gabungkan tuh ya. Karena kenapa lintas iman gitu ya. Karena dari riset yang sudah kita bangun tuh, salah satu penyampai pesan yang dipercaya oleh masyarakat itu adalah pemuka agama, tokoh-tokoh agama. Nah sehingga kalau mereka bisa menyuarakan teologi, ekologi dan ekonomi itu diintegrasikan, ya, saya yakin kalau kita istiqomah menyampaikannya konsisten ya, itu lambat laun akan berdampak kepada pemikiran, pola pikir dan juga tindakan-tindakan dari para umatnya. Ya. Emang kita mesti ngapain sih? Jadi Pak Rizal tolong jelaskan lah. Ini kita mesti ngapain sebetulnya? Kan lo dari tadi bilangin iklim terus dampaknya juga banyak ya. Saya juga udah kasih contoh kenapa orang di kota itu rada gak pedulian sama iklim. Lu bilang naik 1,5 derajat ya mereka turunin 1,5 derajat AC-nya. Jadi lebih dingin lagi, biasanya 23 ya jadi 21,5 supaya dampak ke merekanya gak ada gitu. Terus kemudian yang paling kita rasain kan kalau kita ke puncak lah ya di Jawa Barat tuh kan udah gak dingin-dingin banget tuh. Kita juga bisa santai gitu ya. Tapi kita mesti gimana supaya iklim ini terjaga enak gitu ya. Terus apa sih dampaknya dalam waktu dekat? Karena kalau dikatakan kekeringan juga kelihatannya orang-orang biasa-biasa aja. Yang paling penting juga ya para petinggi negeri ini juga nggak terlalu concern tuh terhadap iklim, karena kan mereka hitungannya per 5 tahunan ya. Gimana caranya kepilih 5 tahun lagi, selama 5 tahun lagi oke, nggak masalah. Iklim tar dulu deh, gue bagi bansos aja, gue bagi BLT aja, gitu-gitu loh. Gimana sih Pak Rizal? Ya. Yang cara mudah kita memahami nih tentang iklim ini. Ya pertama mungkin gini ya, kenaikan suhu itu akibat berbagai hal ya. Kalau di negara kita salah satunya itu adalah akibat perubahan tata guna lahan. Yang tadinya hutan ditebang diganti monoculture ya. Nah, salah satu yang kita bisa lakukan adalah berhentilah
deforestasi, nebang-nebang hutan gitu loh ya. Dan saya tidak mengatakan kalau kita berhenti itu berarti Anda tidak mendukung pembangunan ya. Nggak juga gitu ya. Saya mengatakan gini ya, berhentilah melakukan deforestasi ya. Bisa lihat nggak di mana tempat-tempat yang ada hutan yang sudah terdegradasi, hutan yang ibaratnya yang secondary forest, bukan yang primary forest ya. Kalau kita mau melakukan sesuatu, gunakanlah hutan-hutan yang sudah degraded, yang secondary gitu ya. Nah itu salah satu yang kita harus lakukan, berhenti untuk melakukan deforestasi. Oke. Ya. Kedua adalah ada pola-pola sebenarnya ya pembangunan itu yang kita bisa lakukan. Kalaupun harus melakukan deforestasi, nggak ada cara lain, ini harus dilakukan ya. Harus ditebang. Harus ditebang. Bisa nggak kita melakukan offset? Berarti kalau kita menebang satu hektar, bisa nggak kita melakukan offset restorasi, menjaga konservasi 1 hektar di tempat lain, gitu ya. Jadi jangan kita hanya menebang kemudian tidak melakukan apa-apa gitu ya. Jadi supaya offset itu supaya jadi 0 lagi. Kita merusak 1 hektar hutan -1. Gimana kalau kita bisa membangun, menjaga, konservasi, restorasi 1 hektar lagi. Jadi kan sama dengan 0 kan, berarti ter-offset ya. Nah pola-pola pikir seperti ini juga harus kita dorong gitu. Tapi kan itu jauh Pak Rizal. Orang bilang, oke lah jangan terbang hutan. Tapi kan gua gak nebang hutan. Itu kan hutan jauh. Itu kan urusan penambang, urusan orang-orang yang peduli sama perkebunan, urusan pemerintah, urusan saya apa? Apa yang harus saya lakukan untuk menjaga supaya iklim ini baik-baik aja? Sebelum nanti saya nanya nih dampak paling buruk apa? Apakah benar Jakarta akan tenggelam? Kira-kira begitulah. Tapi apa Pak? Orang-orang lemons nih sehari-hari apa yang bisa dilakukan untuk menjaga iklim supaya tetap sehat lah, tetap layak huni dan lain-lain? Ya, mungkin sebelum aksi diri sendiri ya, kita juga harus berpikir secara komunal gitu ya. Karena masyarakat kita ini masyarakat komunal. Ya, pengennya temannya banyak, komunitas bareng-bareng gitu. Contohnya tadi kan saya bilang kita lagi mendorong nih aksi iklim lintas iman. Ya. Nah, setelah mereka sadar gitu ya bahwa iklim ini kita bisa lakukan sesuatu. Iklim ini tidak baik untuk masa depan kita, masa depan anak cucu kita ya. Yuk, kenapa nggak ngumpul di rumah-rumah ibadah? Gitu ya? Tahu nggak rumah ibadah di Indonesia itu ada berapa? Ada mungkin jutaan kali Pak. 800.000. 800.000 yang terbesar di dunia gitu ya. Bayangkan misalnya ada satu masjid, atau gereja, atau vihara gitu ya, atau kayak rumah ibadah. Listrik mereka pakai apa sekarang? PLN. PLN dari mana? Dari energinya. Dan negara apa tuh batu bara ya. Nah bayangkan kalau masjid kita bisa transformasi listriknya menggunakan solar panel. Ya. Nah itu kan berarti kan itu salah satu upaya untuk menurunkan emisi gitu ya. Nah kalau kita bisa serentak ya bertahap dan serentak melakukan di seluruh rumah ibadah, bayangkan. Nggak pakai listrik PLN lagi. Nggak pakai listrik PLN. Sehingga nggak perlu batu bara yang berlebihan. Betul. Kita lumayan tuh mendukung iklimnya. Betul. Itu hal paling kecil tuh. Komunal bareng-bareng. Komunal di dalam masjid ya atau di jadi gereja, pura, vihara, masjid itu nggak usah pakai listrik dari PLN. Tapi itu mungkin bisa jadi tuh. Apalagi terus Pak? Nah, itu ya yang kalau kita bisa lakukan secara komunal gitu ya. Nah yang kalau kita mau turunkan itu menjadi aksi pribadi kita apa nih ya yang kita bisa lakukan ya. Yang satu tadi kan merubah sumber listrik di rumah ibadah ya. Nah kenapa nggak kita lakukan di rumah kita bagi yang mampu gitu ya. Kena haji dong Pak. Melakukan merubah sumber energi di rumah kita menjadi energi yang ramah lingkungan. Menggunakan solar panel juga. Ya. Itu udah banyak sekarang ya. Dan pembiayaannya juga sudah mulai banyak gitu ya untuk itu. Kita nggak perlu langsung beli, itu ada proses untuk pembiayaannya tersendiri gitu ya.
Nah itu juga bayangkan berapa banyak energi resources yang kita bisa hemat di situ ya. Apa sih Pak dampaknya sebetulnya Pak? Dampaknya kalau iklim ini berubah drastis di Indonesia itu apa dampaknya? Ya berarti penyerapan CO2 yang di udara itu berkurang ya. Oh, oke. Nah akhirnya kita bisa menjaga supaya suhu global itu tidak lebih dari 1,5 derajat gitu ya. Nah, karena kita nggak kebayang ya kalau kenaikan 1,5 derajat, 2 derajat, mungkin itu angkanya kecil gitu ya. Tapi kalau dirasain luar biasa. Itu kalau orang-orang mengatakan ya itu unlivable gitu. Ya. Udah nggak bisa buat hidup. Bisa gitu ya. Dengan kenaikan seperti itu. Jadi dampak paling buruknya apa buat kita Pak, orang Indonesia? Misalnya kan tadi Pak Rizal sudah mengatakan ini ada usaha-usaha melibatkan agama atau petinggi-petinggi agama, ulama-ulama maupun petinggi agama lain untuk membiasakan diri menjaga lingkungan. Misalnya salah satu contohnya rumah ibadah pakai solar panel. Terus kemudian warga-warga juga bisa ngikutin gitu ya. Dampak terburuknya apa Pak? Dan kemudian ini yang paling penting nih. Orang tuh kalau ditakut-takutin kalau masih jauh, Belanda masih jauh bro. Entar-entaran aja. Jadi dampaknya apa dan kapan itu kejadiannya? Soalnya begini, 10 tahun lagi kita akan begini. Masih 10 tahun lagi itu ntar aja. Jadi gimana Pak? Kenapa kita mesti concern per hari ini? Emang dampaknya apa yang paling dekat dengan kita itu? Ya, memang kalau melihat dampak itu nggak bisa segera gitu ya. Oke. Karena ini kan akumulasi, ya. Nah kalau akumulasi itu ya dampaknya nanti di ujung tuh, ya, atau di pertengahan gitu ya. Tapi kalau kenaikan suhu itu lebih dari 1,5 derajat, ya, otomatis itu akan banyak kesehatan kita akan terganggu. Ya. Buah-buah bisa tumbuh nggak? Mungkin beda rasa. Ya kalau kita udah nggak sehat, udah susah ya makan apa-apa ya. Iya. Bahkan pasti udah pernah dengar kan kalau ya kemarin ini kan di beberapa negara itu tingkat suhunya tinggi sekali. Ya. Banyak sekali kan orang yang kena heat stroke ya. Meninggal gitu ya. Nah itu bisa jadi kejadiannya akan seperti itu gitu ya. Jakarta tenggelam itu termasuk? Itu nggak tahu ya, itu pasti kan ada upaya-upaya adaptasi dan mitigasi ya. Saya tuh sebenarnya juga nggak mau menggunakan kata itu ya, adaptasi mitigasi apa sih lagi itu? Nah tapi pasti ada rencana untuk infrastruktur ya. Yang kita ketahui kan ada rencana untuk membuat tembok ya. Karena dengan naik 1,5 derajat berarti suhu air permukaan laut akan naik ya. Karena esnya mencair ya Pak. Nyampe itu Pak ke kita Pak. Esnya jauh loh Pak. Ini nih gue, ini maaf ya. Jadi saya hanya menanyakan yang orang-orang pikirin gitu. Ngapain sih gue pedulian sama perubahan iklim. Karena nggak nyampe Pak. Nggak nyampe keterdesakannya tuh belum dirasakan gitu. Panas banget. Pakai AC. Ntar banjir gini akan jauh. Nanti kalau kita bakal begini. Nanti itu kan berapa tahun lagi? 10 tahun lagi kan, sekarang belum ya. Udah tenang aja. Belanda masih jauh. Kan sering begitu. Jadi tolong Pak Rizal diyakinkan bahwa ini sudah mendesak. Harus ini. Kalau tidak dimulai sekarang, terlambat, maka apa yang terjadi? Misalnya, ini kalau terlambat, Indonesia itu sisa Pulau Kalimantan doang, yang lain tenggelam. Misalnya gitu, tuh kan nakutin tuh. Nah orang Indonesia tuh ngertinya begitu tuh Pak. Jadi saya pengen emang nih para penonton saya nih, dapat nih, berarti memang kita harus peduli dengan iklim nih. Ya, kalau itu sudah banyak ya kalau kita melihat analisa saintifiknya ya. Karena kenaikan permukaan air laut, yang bagian terdampak itu yang mana-mana udah kelihatan. Nah, sekarang kalau permukaan air laut meningkat ya, kota-kota besar di Indonesia yang tidak di tepi laut itu apa ya? Wah, semuanya tepi laut Pak. Karena kecuali Bandung ya. Kecuali Bandung. Semua tepi laut kan ya. Iya. Nah, bayangkan dampak ekonominya ya.
Iya, iya, iya. Gitu loh ya. Jadi saya Karena nggak bisa. bakal hilang kotanya Pak ya. Ya, Kayak di begitu. Semarang kan tuh udah mulai tuh ya. ya, Banjir rob namanya ya. ya. Udah mulai masuk tuh. Di Jakarta juga udah mulai masuk tuh air lautnya tuh. Saya dengar udah sampai Salemba tuh. Ya. Oh gitu ya. Nah itu mendesak banget ya. Ya. Dan itu pusat ekonomi semua ya. Iya, iya, iya. Lo belum pernah kan ngebor air, airnya asin. Terus saya udah pernah tuh minum airnya asin sampai di Salemba kemarin tuh udah itu jadi keterdesakannya begitu Pak ya. Air minum jadi jarang, Anda susah minum. Iya. Oh gitu tuh Pak. Benar gak sih gitu? Ya kira-kira begitulah ya. Jadi kan film-film juga udah banyak ya yang bisa visualisasikan ya bagaimana air masuk ke daratan ya. Kalau permukaan air laut naik, ada banjir rob ya. Nah lintas iman yang tadi Bapak bilang itu, apa sebetulnya pendapatnya para petinggi agama atau yang Bapak bilang tapi sering lintas iman bro? Aksi iklim lintas iman. Aksi iklim lintas iman ini, para petinggi agama ini mereka mau ngapain? Apa mau kasih ayat-ayat? Kalau tidak ramah lingkungan, tidak peduli iklim, masuk neraka apa begitu bro? Kira-kira. Jadi mau apa sih ini komunitas lintas iman ini? Kita tuh cepet ya bisa merubah gitu ya. Mindset. Ya, namun kan harus ada proses ya. Perubahan perilaku itu cukup panjang ya. Nah, jadi yang pertama yang kita mau lakukan itu kita mau bikin climate academy gitu ya. Oh, apalagi nih? Untuk bisa melatih para dai, ustadz, penceramah ya. Kita akan pilih di tahap batch pertama itu ada 30 orang kita latih untuk bisa mengintegrasikan teologi, ekologi dan ekonomi. Itu kemarin pemerintah baru bikin URI bro. URI. Ya. Itu juga masih belum ngerti ini lagi. Ini apa nih maksudnya climate academy? Ya. Ya itu kita menyebut akademi karena ini suatu program modular ya untuk membuat ada kurikulum pelatihannya ya. Nah ini kita latih mereka ini menjadi master trainer. Oke. Jadi para dai, ustadz, penceramah dari 6 agama yang ada di Indonesia itu akan kita pilih masing-masing 5 penceramah ya. Nah itu mereka kita akan jadikan master trainer ya. Dari mereka nanti kita mengharapkan kita memberikan nanti mereka tanda kutip target ya untuk mereka melatih lagi ya setiap 1-2 bulan misalnya 10 ya. Jadi misalnya 2 bulan lah kita hitung. Jadi setiap 2 bulan nanti ada kelipatan 10 tambahan yang sudah terlatih gitu ya. Jadi kalau di awal ada 30 ya, setiap 2 bulan ada tambahan 10 masing-masing berarti kan ada 300 ya setiap bulan. Nah itu terus tidak akan berhenti ya. Nah kemudian mereka itu terus turun kan ke rumah ibadah masing-masing ya melakukan dakwah, ceramah ya di rumah ibadah atau di komunitas ya. Nah itu berharap itu akan continue ya. Dan kurikulum-kurikulum yang akan kita bangun itu juga terus-menerus akan kita kembangkan sesuai dengan masukan-masukan dari umat masing-masing gitu ya. Kita nggak akan campuri teologinya ya karena mereka lebih paham. Masing-masing mereka udah kuat, udah paham. Tapi bagaimana mengintegrasikan ekonomi dan ekologinya gitu ya. Nah kalau mereka sudah paham, tahap berikutnya adalah yang tadi saya bilang, gimana ya kalau rumah ibadah listriknya kita rubah menjadi listrik yang ramah lingkungan, ganti pakai solar panel gitu ya. Gimana ya kalau rumah ibadah itu bayangkan bisa nggak ya menjadi tempat untuk, bukannya bisa ya karena ini udah kejadian, udah banyak rumah ibadah menjadi tempat pengumpul sampah, sampah plastik gitu ya. Dan itu bisa mereka kumpulkan, mereka pilah-pilah ya, mereka bisa menghasilkan uang dari situ ya. Sambil juga mengedukasi umat-umatnya, jemaahnya gitu ya. Nah itu tahap berikutnya tuh ya. Kalau mereka udah sadar, akhirnya mereka mau melakukan perubahan sendiri. Yang kita nggak mau adalah kita datang ke rumah ibadah, yuk nih ada uang nih, mau nggak kita ganti listriknya menjadi listrik pakai solar panel? Mau. Tapi dirawat nggak nanti? Enggak kan, karena pemahaman mereka belum ada.
Nah ini yang kita mau lakukan adalah bikin dulu pemahamannya sampai mereka perilakunya berubah. Baru nanti mereka akan menginisiasi dengan sendirinya, saya mau ganti nih listriknya nih ya. Iya, iya. Supaya kita menjadi rumah ibadah yang hijau, ramah lingkungan ya. Baru nanti kita mendukung untuk perubahan listrik di rumah ibadah tersebut. Kalau Pak Rizal ketemu orang nggak percaya bahwa perubahan iklim itu terjadi, ini masalah settingan orang asing aja nakut-nakutin kita, akan jawab apa Pak Rizal tuh? Ada orang, ya saya ulang nih, nggak percaya ada perubahan iklim. Itu Pak Rizal apain tuh? Jadi dia cuma percaya nggak ada itu perubahan iklim, itu agenda asing itu yang mau membuat kita panik gitu. Gimana tuh Pak Rizal? Ya, memang sih harus ajak mereka ya untuk melihat, karena saya percaya benar seeing is believing gitu ya. Jadi nggak usah jauh-jauh ya. Kalau misalnya kita di Jakarta, bawa aja lah pantai. Oke. Lihat tuh ya, gimana permukaan air laut tuh udah. Iya makin kecil. Ya. Ya naik maksudnya hampir memakan daratan gitu kan. Ya betul. Oh. Nah, tapi apa Pak yang harus dilakukan Pak kira-kira? Jadi lu nggak kita harus sadarkan mereka dulu ya. Karena perubahan itu bisa melalui regulasi, di mana pemerintah sudah punya perangkat-perangkat regulasinya. Tapi yang saya katakan, regulasi ada di tingkat pusat, tapi sampai ke daerah itu dipahami atau tidak, ya. Oke. Daerah itu harus bertindak gitu, ya. Pemerintah daerah ya, pemerintah provinsi maupun daerah. Ya. Nah ini translasinya sering terjadi. Saya sering menyebutnya ini lost in translation gitu ya. Nah, jadi harus benar-benar memang diseminasi itu tidak hanya bisa sekali, harus berkali-kali gitu ya. Kira-kira gitulah. Kita harus menyadarkan dulu supaya perilaku berubah, ada aksi dari diri masing-masing. Misalnya Pak Rizal ketemu Prabowo nih, presiden. Mau ngomong apa ke Prabowo tentang climate change tuh? Ya. Mudah-mudahan ya, amin ya. Ya. Kira-kira bisa diterima. Ya, gitu ngomong apa tuh ke Pak Prabowo coba? Ya mungkin gini ya. Satu, kita pertama ya terjadi bentrokan, gesekan antara yang pro iklim dan yang tidak. Ya itu selalu terjadi dikotomi ya. Yang tadi Bang Hensat bilang bahwa iklim, wah itu agenda asing ya, itu antek asing gitu ya. Nah, sementara yang pro iklim ini sudah ada data-datanya ya, menunjukkan bahwa memang terjadi. Ya. Nah, gesekan-gesekan inilah yang kita harus rubah. Kalau kami menyebutnya ini terjadi polarisasi ya. Seperti yang terjadi itu di negaranya dunia barat itu ya, Amerika gitu. Terjadi itu sekarang polarisasi ya. Yang anti iklim makin banyak tuh gitu ya. Nah, kalau sudah terjadi polarisasi itu susah ya untuk kita melakukan edukasi, untuk kita membuat suatu program atau kebijakan ya. Itu tantangannya banyak nanti. Nah, yang kita inginkan adalah supaya tidak terjadi polarisasi, supaya masyarakat ini paham ya. Tapi kan memang levelnya susah atau gampang sekarang di Indonesia ngasih tahu. Ini perubahan gini aja deh, mereka memahami, minimal mendengarkan bahwa perubahan iklim itu pasti akan datang. Itu ya. Nggak, gue tuh masih bingung aja gimana caranya meyakinkan orang Indonesia bahwa ini nih lu penting mesti mikirin, gak cuma gua sama Rizal doang yang mikirin, lu juga mesti mikirin, lu juga mesti ikut serta. Lu gak percaya banget sih gue bilangin, nah gitu loh. Itu kan susah ya. Nah kalau yang membicarakan itu kan hanya sekelompok orang, ya lama ya. Ya. Tapi kalau dari sekelompok orang menjadi ribuan, menjadi jutaan ya, itu kan luar biasa kan dampaknya. Nah, viralitas seperti itulah yang harus kita buat gitu ya, sehingga orang benar-benar meyakini bahwa
ini akan berdampak nih ke gua nih, ke diri gua, ke keluarga gua nih gitu ya. Nah, itu yang kita inginkan, bahwa kita pertama yang di awal yang saya sebut tuh, narasinya ini harus kita rubah, disederhanakan, menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari, bahasa warung kopi gitu loh ya, supaya mereka ngerti. Nah, ini makin banyak orang yang ngerti, akhirnya makin banyak kegiatan-kegiatan dan perubahan yang bisa dilakukan gitu. Oke. Nah itu tadi tuh kayak singkat-singkatnya net zero itu artinya apa? Apa tuh Ya. kira-kira? Net zero itu artinya tuh ya kita ingin meng-offset CO2 yang keluar dari industri semua ya. Misalnya levelnya itu 1 gigaton gitu ya. Nah, 1 gigaton itu apakah bisa dikurangi Oleh Ya. menanam pohon berapa banyak gitu kira-kira? betul ya. Oh. Melalui terus perubahan energi, solar panel, electric vehicle gitu ya, dan sebagainya lah, banyak gitu ya. Termasuk juga teknologi-teknologi untuk mengurangi CO2 itu sendiri gitu ya di industri ya. Nah, dibarengi dengan tadi kegiatan-kegiatan adaptasi dan mitigasi gitu ya. Nah, sehingga nanti ekspektasinya di tahun 2060 atau lebih cepat itu terjadi zero. Apa yang kita keluarkan itu bisa diserap Ya. oleh kemampuan ya natural ecosystem yang ada gitu. Ya. Oke, ini kalau nggak berkenan mohon maaf nih. Cuma saya ngarepin Pak Rizal jawab nih. Pemerintah Indonesia terhadap lingkungan, kepeduliannya, program-programnya, terhadap perubahan iklim, kepeduliannya, program-programnya, nilai 1-10 dapat berapa? Serius nanya? Enggak gini ya. Kita harus akui, satu, mungkin 10 tahun yang lalu ya, Ya, itu tingkat deforestasi kita itu tinggi sekali. tinggi sekali. Ya, itu rata-rata 1 jutaan hektar setiap tahun. Ya, nggak tahu ya kalau dihitung berapa lapangan bola itu, tahu nggak ya? Ya itu tugasnya Pak Rizal lah. Saya ngitungnya kalau itu presidennya siapa tuh waktu itu? Nah, kita harus akui bahwa pemerintah Indonesia berhasil menurunkan deforestasi. Oke, bagus dong ya. Dari yang 10 tahun yang lalu ya, atau 10 tahun lebih lah, itu turun sampai tingkat terendah. Ya. Sampai rata-rata itu ada yang pernah terjadi itu di bawah 100.000 hektar. Bayangkan dari 1 juta turun menjadi Ya. di bawah 100.000 hektar gitu ya. Oke. Nah, itu kan berkeberhasilan yang dikarenakan berbagai kebijakan pemerintah yang dikeluarkan. Kedua, juga adopsi kebijakan-kebijakan tersebut oleh perusahaan-perusahaan. Ya. Ketiga, juga kerjasama antara NGO bersama dengan perusahaan, bersama dengan pemerintah. Itu terjadi, ya. Akhirnya turun drastis, tuh ya. Ya bertahap lah, ya. Tapi sekarang mulai naik lagi. Kenapa? Ya karena ada rencana untuk food estate, ya, untuk food security dan energy security gitu ya. Jadi sudah mulai naik lagi. Ya tapi for the sake of misalnya untuk energy security, food security, oke. Tapi kembali lagi yang saya bilang di awal, ada nggak pemikiran untuk offset ya, untuk restorasi ya. Jadi jangan kita mempunyai defisit tanpa ada surplus di tempat lain gitu loh. Itu yang saya maksud, kalau bisa kita melakukan offset gitu. Oke. 3 hal yang harus dilakukan kita supaya perubahan iklim ini tidak drastis berubah, tidak naik suhu bumi ke 1,5 derajat Celcius. 3 aja Pak, apa yang harus kita lakukan? Buat orang-orang kayak saya, kalau Bapak kan udah jago, udah paham ngertinya gimana caranya. Adam, Ardi, Saiful tuh. Itu mesti ngapain tuh mereka? Ya. 3 aja. Ya pertama, kalau ini untuk individu ya. Ya individu. Nah, pertama pahamilah isu-isu lingkungan itu, isu-isu iklim ya. Kita harus ngerti gitu ya. Satu itu, ngerti isu. Ngerti ya. Oke. Kedua,
tularkanlah pengertian kita ke keluarga kita. Viralkan. Betul ya. Oke. Nah ketiga, ambillah aksi-aksi walaupun di diri sendiri atau di keluarga. Ya. Menggunakan misalnya electric vehicle ya, mengurangi konsumsi barang-barang yang susah didaur ulang kayak plastik gitu ya. Kemudian menanam pohon ya, mengurangi energi di rumah kita menggunakan renewables ya. Nah, paling nggak itu ya, untuk kita turut serta membantu bukan hanya Indonesia ya, tapi untuk umat sejagat raya gitu ya. Kita telah melakukan kontribusi terhadap agenda iklim ini. Oke, terima kasih ya Pak Rizal ya. Teman-teman, itu tadi sekelumit aja tentang perubahan iklim dan kenapa kita perlu peduli terhadap perubahan iklim ini. Walaupun para politisi itu belum semuanya peduli dengan perubahan iklim, minimal kita sudah mendahulinya. Ini terima kasih waktunya Pak Rizal. Semoga kita bisa ketemu lagi. Karena menurut saya ada beberapa hal yang kita perlu explore tuh. Misalnya siapa yang harus paling kita andalkan untuk melakukan perubahan iklim ini? Tapi boleh nggak dijawab itu ya? Siapa Pak yang paling kita andalkan untuk mencegah terjadinya perubahan iklim lebih ekstrim ini? Siapa tuh Pak kira-kira? Ya, pertama tentu dari sisi regulasi ya. Regulator. Pemerintah. Ya, berarti. Pemerintah. Ya, namun kebijakan itu sebenarnya udah cukup banyak ya, udah ada ya. Dan komitmen-komitmen global itu juga sudah diratifikasi gitu ya. Nah, tapi bagaimana implementasinya? Ya, implementasi kan harus ada dukungan pendanaan gitu ya. Betul. Terus harus ada monitoring evaluasinya. Betul. Gitu ya. Nah, ini harus berjalan semua lah gitu ya. Satu close loop ya, satu close loop itu harus berjalan ya. Kalau hanya regulasi, implementasi, tetapi tidak dimonitor, tidak ada dukungan pendanaan, ya nggak bisa gitu ya. Iya. Makasih ya Pak Rizal. Ini Makasih banyak. Saya tutup lagi nih. Anyway, kita akan ketemu lagi teman-teman di perbincangan selanjutnya tentang climate change. Kalau lo masih bingung, sama aku juga masih bingung. Tapi ya minimal kita dengerin, kemudian kita cari tahu gimana. Jadi jangan cuma kita ngikutin berita-berita tentang nasi uduk lupa kerupuk, tapi ini juga tentang iklim kita juga mesti ikuti. Karena itu tadi, bumi bukan milik kita tapi titipan anak cucu kita. Tuh, gile gak ya? Baru segitu aja udah langsung masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.